Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Pada musim panas tahun 2004, di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, Jawa Timur, seorang wanita manajer sebuah tempat karaoke sederhana di salah satu gang belakang kawasan Rungkut, Dewi Lestari yang berusia 34 tahun, lenyap tanpa jejak. Padahal, minggu depan ia seharusnya memulai hidup baru bersama putra sematawayangnya. Dompet dan kartu identitasnya tertinggal begitu saja, dan sejak malam itu ia tak pernah ditemukan dimanapun. Ponselnya pun mati total sejak dini hari itu dan tak pernah aktif kembali. Di masa ketika CCTV masih merupakan barang langka, polisi menyimpulkan kasus ini sebagai kepergian sukarela dan berkasnya pun terdorong masuk ke laci paling dalam. Namun 3 tahun kemudian, seorang pembawa acara podcast mulai menggali kembali kasus ini dan sebuah julukan asing yang terdiri dari 2 kata pun muncul ke permukaan setiap malam pukul 22.47. Seorang pria yang selama 3 tahun tanpa pernah absen 1 hari pun selalu duduk di tempat yang sama. Pelanggan yang dijuluki para pegawai sebagai Bapak Jam. Siapakah sebenarnya pria itu? 4 tahun kemudian wujud Dewi Lestari ditemukan dalam kondisi yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Inilah kisah hari itu. Musim panas tahun 2004 terasa begitu menyengat di Surabaya. Siang hari, aspal seolah meleleh di bawah terik matahari, dan bahkan saat malam tiba, hawa panas itu tak kunjung reda. Terutama di kawasan industri Rungkut, wajah siang dan malam benar-benar berbeda. Siang hari, mesin-mesin di percetakan dan pabrik-pabrik kecil berderu tanpa henti. Dan begitu matahari terbenam, satu persatu papan nama tempat hiburan malam di gang-gang kecil mulai menyala. Di sebuah gang belakang Rungkut, di lantai 1 sebuah ruko tua berlantai 4 terdapat sebuah tempat karaoke sederhana, namanya Purnama. Orang-orang sekitar biasa menyebutnya karaoke Purnama. Ruangannya tidak terlalu luas, hanya ada 1 meja kasir dan sebuah koridor sempit yang diapit oleh 4 ruangan. Di sebelah ruang nomor 4 yang paling dalam, terdapat sebuah sofa kulit tua tempat pelanggan bisa duduk menunggu. Di sanalah seorang wanita bekerja sebagai manajer, namanya Dewi Lestari, usianya 34 tahun. Hari itu, Rabu, 21 Juli 2004 dimulai seperti biasa. Pukul setengah 7 pagi, ia bangun dan menyiapkan bekal untuk putranya, Bima. Nasi dengan lauk, telur dadar gulung, sosis, dan sedikit sambal. Saat Bima duduk di meja makan dengan mata yang masih setengah terpejam, Dewi tersenyum dan berkata, "Bima, jangan lupa ya, selesai sekolah nanti langsung ke tempat les." Bima mengangguk dan menjawab, "Iya Bu, nanti malam boleh makan nasi kuning?" Dewi mengelus kepala putranya sekali dan berkata, "Nanti Ibu siapkan bahan-bahannya di kulkas sebelum berangkat. Telepon Tante Ratna minta tolong masakin bareng ya." Itulah percakapan terakhir Bima dengan ibunya di pagi hari yang ia ingat. Siang harinya Dewi pergi sebentar ke Sidoarjo. Ia bertemu dengan seorang makelar properti dan menetapkan hari Selasa minggu depan sebagai tanggal penandatanganan kontrak. Konon di dalam bus saat perjalanan pulang, Dewi terus tersenyum sambil memandang keluar jendela. Pukul 7 malam itu Dewi berangkat kerja ke Purnama seperti biasa. Pemiliknya Pak Suryo yang sedang duduk di kasir sambil membaca koran berkata, "Dewi, tumben agak telat hari ini." Sambil bergegas berganti pakaian, Dewi menjawab, "Maaf Pak, tadi saya dari Sidoarjo dulu." Pak Suryo tahu bahwa Dewi sedang bersiap-siap membuka warung lauk pauk. Meskipun Dewi belum secara resmi mengatakan akan berhenti, ia sudah bisa menduganya. Sambil meletakkan koran di atas meja kasir, Pak Suryo berkata, "Dewi, selama ini saya tidak pernah macam-macam sama kamu kan? Kamu tahu itu." Dewi menghentikan gerakannya sejenak dan menatap pemiliknya. Lalu ia menjawab pelan, "Saya tahu Pak, saya juga berterima kasih atas semuanya selama ini." Pak Suryo tidak bertanya lebih lanjut dan Dewi pun tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu pelanggan tidak terlalu ramai. Sekitar pukul 8:30 malam, rombongan pemilik percetakan terdekat masuk dan duduk di ruang nomor 2. Dan tak lama setelah pukul 9, 2 pelanggan yang sudah sering datang masuk ke ruang nomor 3. Dan pada pukul 22.47 tanpa meleset pelanggan itu datang. Ia melewati kasir dan duduk di sofa kulit tua di sebelah ruang nomor 4. Rekan kerjanya, Sinta, yang sedang mengelap gelas kaca, berbisik kepada pegawai junior di sebelahnya, bapak itu datang lagi. Hari ini juga tepat jam 47 menit. Pegawai junior itu terkikik dan menjawab, "Mbak, Bapak itu kan jam berjalan. Kok bisa ya setiap hari datang di jam yang sama persis?" Pelanggan itu adalah seorang pria yang kelihatannya berusia akhir 40-an, tingginya sedang, perawakannya biasa saja, pakaiannya pun selalu mirip.
Di musim panas ia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana bahan berwarna abu-abu. Sedangkan di musim hujan ia memakai jaket berwarna gelap. Setiap malam pukul 22.07.49, ia datang selalu duduk di sofa yang sama dan selalu memesan 2 botol bir bintang. Lalu sekitar 2 jam kemudian ia akan membayar dengan tenang dan pergi. Para pegawai hanya menjulukinya Bapak Jam, tak ada yang tahu namanya. Dewi pun tidak terlalu ramah pada pelanggan itu. Ia hanya membalas sapaannya, menyajikan birnya, tanpa ada obrolan basa-basi atau rayuan. Namun pelanggan itu datang ke tempat itu setiap hari selama hampir 3 tahun tanpa pernah absen. Malam itu pun sama. Bapak Jam duduk di sofa dan perlahan menghabiskan 2 botol birnya. Namun ada satu hal yang berbeda dari biasanya. Setelah 2 jam berlalu, ia tidak juga beranjak. Lewat tengah malam ketika pelanggan lain satu persatu mulai pergi, ia tetap duduk di tempatnya. Sinta menatap ke arah kasir dengan ekspresi aneh. Dewi sedang merapikan gelas di sebelah kasir tetapi ia tidak sekalipun melirik ke arah tempat Bapak Jam duduk. Lewat pukul 1 dini hari, pelanggan terakhir pun pergi. Di dalam tempat karaoke itu hanya tersisa Dewi, Pak Suryo, Sinta, dan Bapak Jam. Sambil menekan-nekan kalkulator di kasir, Pak Suryo menguap dan berkata, "Sudah, hari ini sampai di sini saja. Sinta, kamu pulang duluan saja." Sambil membereskan tasnya, Sinta melihat ke arah Dewi. "Mbak Dewi, saya pulang dulu ya, Mbak gimana?" Sambil melipat kain lap, Dewi menjawab, "Aku beres-beres sedikit lagi baru pulang. Hati-hati di jalan." Sinta melirik sekilas ke arah Bapak Jam lalu keluar. Terdengar suara pintu ditutup. Tak lama kemudian Pak Suryo pun selesai merapikan kasir dan bangkit dari tempatnya. Sambil menyerahkan kunci tempat karaoke kepada Dewi, ia berkata, "Dewi, jangan lupa kunci pintu belakang rapat-rapat ya." Dewi menerima kunci itu dan mengangguk. "Iya Pak, Bapak duluan saja." Pukul 01.20 dini hari Pak Suryo pergi. Di dalam tempat karaoke itu hanya tersisa Dewi dan Bapak Jam. Tak ada yang melihat percakapan apa yang terjadi di antara mereka malam itu. Hanya saja seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket di gedung sebelah kemudian bersaksi bahwa ia melihat sesuatu lewat pukul 2 dini hari. Ia mengatakan mendengar suara wanita dari gang di dekat pintu belakang Purnama. Ia tidak bisa memahami apa yang dikatakan, tetapi suara itu terdengar seperti orang yang terkejut. Itu saja. Dan malam itu, Dewi Lestari tidak pernah kembali ke rumah. Keesokan paginya pukul 7, putra Dewi, Bima, terbangun oleh suara alarm. Menyadari ibunya tidak ada di sampingnya, ia pergi ke ruang tengah. Pintu kamar ibunya terbuka dan kosong. Bima saat itu baru berusia 10 tahun. Ia menuang sereal sendiri untuk sarapan, memeriksa bahan-bahan nasi kuning yang disiapkan ibunya kemarin di kulkas, lalu berangkat ke sekolah. Sambil menyandang tasnya, Bima bergumam pada dirinya sendiri, "Bu berangkat pagi-pagi sekali hari ini." Hari itu, setelah sekolah, Bima pergi ke tempat les. Dan malamnya, ia makan nasi kuning di rumah tantenya, Ratnasari. Tantenya bertanya, "Bima, ibumu mana?" Sambil mengunyah nasi kuning, Bima menjawab, "Tante, sepertinya ibu berangkat pagi-pagi sekali hari ini. Kayaknya semalam juga tidak pulang." Seketika itu juga, Ratna menghentikan gerakan sendoknya. Kakaknya tidak pernah tidak pulang semalaman. Apapun yang terjadi, kakaknya adalah orang yang selalu pulang ke rumah dini hari dan tidur di samping putranya. Ratna mencoba menelepon kakaknya, tetapi tidak diangkat. 1 jam kemudian, ia mencoba lagi. Kali ini terdengar nada pemberitahuan bahwa nomor tersebut tidak aktif. "Kak, angkat teleponnya, kumohon." Ratna berusaha tidak menunjukkan kegelisahannya di depan keponakannya. Ia menyuapi Bima, memandikannya, menidurkannya, dan duduk sendirian hingga dini hari sambil terus menekan nomor kakaknya. Di layar ponselnya, hanya waktu yang terus berjalan melewati tengah malam tanpa ada jawaban. Ratna baru mendatangi rumah kakaknya keesokan paginya. Wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak tidur semalaman. Sambil mendorong pintu, Ratna masuk perlahan. "Kak, kakak ada di dalam?" Tidak ada jawaban. Di atas meja makan, bahan-bahan nasi kuning yang seharusnya dimakan Bima semalam masih tergeletak begitu saja. Irisan timun, telur dadar, dan serundeng yang dibungkus plastik. Ratna berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ia masuk ke kamar kakaknya. Di atas meja rias, dompetnya tergeletak. Ratna membukanya. Ada uang tunai Rp60.000 KTP dan selembar kertas terlipat. Saat dibuka, itu adalah memo berisi jadwal kontrak yang ditulis oleh Makelar Properti di Sidoarjo. Tanggalnya hari Selasa minggu depan pukul 2 siang. Uang jaminan Rp8 juta, uang muka Rp800.000. Sambil menggenggam kertas itu, Ratna berkata lirih, kontraknya minggu depan. Kakak seperti ini mana mungkin pergi kemana-mana?
Ia kembali ke ruang tengah dan melihat sekeliling rumah sekali lagi. Sandal yang biasa dipakai kakaknya masih ada di depan rak sepatu. Celemek yang digantung kemarin pagi juga masih ada di tempatnya. Di tempat itu juga Ratna menelepon Polsek Rungkut. Yang menerima telepon adalah seorang polisi muda yang sedang piket. Dengan suara gemetar, Ratna berkata, "Kakak saya tidak pulang sejak semalam. Saya mau lapor orang hilang." Polisi itu menjawab dengan sedikit ragu, "Bu. Laporan orang hilang dewasa baru bisa diproses setelah 24 jam. Kami juga harus melihat kemungkinan beliau pergi atas kemauan sendiri." Ratna sedikit meninggikan suaranya. "Kakak saya minggu depan ada jadwal kontrak sewa tempat usaha. Dia bukan orang yang akan kabur begitu saja." Polisi itu berkata akan menerima laporannya terlebih dahulu dan petugas yang berwenang akan menghubunginya sore nanti. Ratna menutup telepon, mengambil kunci rumah kakaknya dan segera menuju karaoke Purnama. Siang hari, Purnama tutup. Ratna mengetuk pintu kaca dan dari dalam pemiliknya, Pak Suryo, berjalan keluar. Sambil membuka pintu, Pak Suryo bertanya dengan wajah terkejut, "Loh, ini adiknya Dewi kan? Ada perlu apa kemari?" Ratna langsung bertanya, "Pak, kakak saya kemarin pulang jam berapa?" Pak Suryo mengerjapkan matanya sejenak. Kemarin saya pulang duluan sekitar jam 1.20 dini hari. Dewi bilang mau beres-beres sebentar lagi. Memangnya kenapa? Ada masalah?" Dengan tangan gemetar, Ratna menjawab, "Kakak saya tidak pulang ke rumah. Sejak kemarin, Pak Suryo membeku di tempat. Setelah lama terdiam, ia mengeluarkan sebatang rokok." "Serius? Tidak mungkin. Dewi bukan orang seperti itu." Sambil menyalakan rokoknya, Pak Suryo berjalan ke arah kasir di dalam. Ratna mengikutinya. Bagian dalam tempat karaoke itu masih dalam keadaan seperti setelah dibersihkan dini hari. Asbak di atas meja sudah kosong dan semua gelas kaca sudah dalam posisi terbalik. Sambil mengembuskan asap rokok, Pak Suryo berkata, "Kemarin waktu tutup, Dewi memang agak diam. Tapi ya, saya pikir dia capek karena bolak-balik ke Sidoarjo akhir-akhir ini." Sambil berpegangan pada meja kasir, Ratna bertanya, "Pak, siapa pelanggan terakhir yang ada di sini kemarin? Jangan-jangan terjadi sesuatu." Ratna yang selalu khawatir dengan pekerjaan kakaknya di tempat hiburan malam, cemas kalau ada pelanggan mabuk yang berbuat nekat. "Pelanggan terakhir kemarin, itu bapak-bapak yang datang setiap hari. Kami biasa memanggilnya Bapak Jam." Ratna mengerutkan kening dan bertanya, "Bapak Jam siapa itu?" Sambil mengetuk abu rokoknya, Pak Suryo berkata, "Namanya saya juga tidak tahu. Tapi selama hampir 3 tahun, dia datang setiap malam pukul 10.47. Duduk di sofa sana di sebelah ruang nomor 4, hanya minum 2 botol bir lalu pergi." Ratna menoleh ke arah sofa itu, sebuah sofa kulit tua menempel di dinding. Pak Suryo melanjutkan, "Tapi kemarin agak aneh. Biasanya dia hanya 2 jam lalu pergi, tapi kemarin sampai lewat jam 1 dini hari dia masih duduk di sana." Sambil membalikkan badan ke arah Pak Suryo, Ratna bertanya, "Bapak tidak tahu namanya? Padahal dia datang setiap hari selama 3 tahun. Pak Suryo mengangkat bahu dan menjawab, "Tempat kami bukan tempat yang mencatat nama pelanggan. Kebanyakan bayar tunai dan Bapak itu juga selalu tunai." Ratna bertanya lagi, "Tidak pernah sekalipun bayar pakai kartu?" Pak Suryo berpikir sejenak lalu menjawab, "Sepertinya pernah beberapa kali pakai kartu. Struk penjualannya seharusnya masih ada di mana-mana, harus saya cari dulu." Saat itu pintu ruang ganti di belakang terbuka dan Sinta berjalan keluar. Ia datang sebentar untuk mengambil barangnya. Begitu melihat wajah Ratna, ekspresi Sinta langsung menegang. "Ada apa kesini? Apa terjadi sesuatu dengan Mbak Dewi?" Ratna mendekati Sinta dan berkata, "Sinta, Mbakku tidak pulang ke rumah sejak kemarin. Waktu tutup kemarin, ada yang aneh tidak?" Sinta terdiam. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan hati-hati, "Saya pulang duluan sekitar jam 1 dini hari." "Tapi, Mbak Ratna," Sinta melirik Pak Suryo sejenak. Lalu ia merendahkan suaranya dan berkata, "Kemarin, Bapak itu, Bapak Jam, sampai saya pulang pun dia masih duduk di sofa itu." Sambil memegang lengan Sinta, Ratna bertanya, "Bapak itu pernah bilang apa ke Mbakku biasanya?" Sinta menggelengkan kepala dan menjawab, "Biasanya hampir tidak pernah bicara. Tapi sekitar 3 minggu yang lalu aku dengar Mbak Dewi bilang sesuatu ke Bapak itu." Ratna menelan ludah dan bertanya, "Bilang apa?" Sinta menunduk sejenak lalu berkata, "Mbak Dewi bilang dengan suara pelan, 'Pak, lain kali pulang lebih awal ya. Waktu itu aku ingat suara gelas yang diletakkan Bapak itu terdengar keras sekali.'" Aku pikir, kenapa dia marah padahal itu bukan hal yang perlu dimarahi. Mendengar itu Ratna terdiam untuk waktu yang lama. Ia berpegangan pada kasir dan memejamkan mata. Di kepalanya bayangan dompet kakaknya, memo kontrak Sidoarjo, dan bahan-bahan nasi kuning di kulkas berkelebat tanpa urutan. Sambil mematikan rokoknya di asbak, Pak Suryo berkata, "Sudah lapor polisi?"
Ratna membuka mata dan menjawab, sudah tadi pagi. Tapi sepertinya mereka tidak menganggapnya serius. Pak Suryo menghela napas pelan. Aduh, padahal Dewi bukan orang seperti itu. Sore itu sekitar pukul 4, seorang polisi dari Polsek Rungkut datang ke rumah Dewi. Seorang polisi muda berusia 32 tahun bernama Aji Prasetyo. Saat Ratna membuka pintu dan mempersilakannya masuk, Aji melihat sekeliling ruang tengah dan bertanya, pelapor, apakah kakak Anda belakangan ini sedang stres berat, depresi, atau semacamnya? Ratna menjawab dengan tegas, tidak ada. Kakak saya minggu depan mau buka warung di Sidoarjo. Uang mukanya bahkan sudah disiapkan. Sambil menulis sesuatu di buku catatannya, Aji bertanya, bagaimana dengan hubungan asmaranya? Seketika itu Ratna meninggikan suaranya. Pak polisi, kakak saya bukan orang seperti itu. Dia hidup hanya untuk putranya, Bima. Aji menutup buku catatannya dengan wajah sedikit canggung. Ia berjalan mengelilingi ruang tengah dan memeriksa dompet di atas meja rias di kamar tidur. Lalu ia berbalik ke arah Ratna dan berkata, pelapor, kami akan mendaftarkan kakak Anda sebagai orang hilang. Tapi jujur saja, kasus orang hilang dewasa perempuan sering kali diklasifikasikan sebagai kepergian sukarela. Sambil melipat tangan di dada, Ratna bertanya, kepergian sukarela, apa maksudnya? Aji menjawab dengan hati-hati, artinya kami menganggap beliau pergi atas kemauannya sendiri. Terutama bagi mereka yang bekerja di tempat hiburan malam, terkadang ada yang sengaja menghilang sementara karena urusan pribadi. Ratna maju selangkah dan berkata, Pak polisi, kakak saya tidak membawa dompet, KTP-nya juga ditinggal. Minggu depan dia ada jadwal kontrak, kenapa dia harus kabur secara sukarela? Aji tidak menjawab dan hanya mengeluarkan buku catatannya lagi. Sambil menunjuk ke arah meja rias, Ratna melanjutkan, di dalam dompet itu ada memo kontrak Sidoarjo. Kakak saya sudah mempersiapkan segalanya untuk membuka warung itu. Aji memeriksa memo di dalam dompet dan mengambil beberapa foto. Lalu ia berkata dengan hati-hati, pelapor, saya akan melakukan yang terbaik. Tapi saat ini di Polsek kami ada beberapa kasus berat. Jadi sepertinya akan sulit untuk mengerahkan banyak personel untuk kasus ini. Ratna tidak menjawab. Malam itu Ratna membawa keponakannya, Bima, ke rumahnya. Tante, ibu belum pulang? Sambil memaksakan senyum, Ratna menjawab, Bima, ibu ada urusan di Sidoarjo, jadi mungkin akan pulang beberapa hari lagi. Tinggal sama tante dulu ya. Bima menatap wajah tantenya sejenak, lalu ia mengangguk dan menjawab pelan, iya tante. Bima masuk ke kamar dan merapikan tasnya. Ratna pergi ke dapur dan berdiri bersandar di wastafel. Terdengar suara air menetes dari keran. Sambil mendengar suara itu, Ratna memejamkan mata. Tak ada yang tahu di mana kakaknya berada. Polisi tidak bergerak, pemilik karaoke Purnama juga tidak tahu nama pelanggan itu. Sambil membuka mulutnya pelan, Ratna bergumam, Kak, aku akan mencarimu. Dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu. Di luar jendela dapur, hawa panas musim panas Surabaya tampak seperti kabut tipis yang mengepul. Waktu berlalu, sebulan, semusim, dan tiba-tiba 3 tahun telah lewat begitu saja. Saat musim gugur tahun 2007 tiba, kasus hilangnya Dewi Lestari telah menjadi kasus yang tak pernah dibicarakan dimanapun. Dalam catatan polisi, ia masih terdaftar sebagai orang hilang, tetapi petugas yang menanganinya sudah berganti 2 kali, dan berkasnya semakin terdorong ke laci paling dalam. Selama itu, Ratna telah membereskan rumah kakaknya di Rungkut dan membawa keponakannya, Bima, untuk tinggal bersamanya. Bima saat itu sudah kelas 1 SMP. Tingginya sudah melampaui bahu tantenya. Ratna membuka salon kecil di siang hari. Salon itu terletak di sebuah gang belakang di dekat Jalan Tunjungan. Nama papa namanya adalah Salon Kakak. Nama yang dipasang Ratna karena merindukan kakaknya. Pelanggannya adalah ibu-ibu di sekitar situ. Sebuah salon kecil dengan tarif keriting rambut seharga Rp75.000. Pagi itu, Ratna membuka salonnya seperti biasa dan sedang bersih-bersih. Ia mengambil beberapa surat dari kotak surat dan meletakkannya di meja kasir. Tagihan listrik, brosur iklan, dan 1 amplop asing tercampur di antaranya. Di bagian depan amplop itu tertulis, kepada Ibu Ratna Sari, pemilik salon kakak. Ratna membalik amplop itu. Tidak ada pengirim, hanya cap pos dari kantor pos Surabaya. Sambil mengerutkan kening, Ratna bergumam, laci tua, apa ini? Saat ia membuka amplop itu, di dalamnya ada sebuah kartu nama. Di kartu nama itu tertulis, laci tua, podcast kasus kriminal yang belum terpecahkan, pembawa acara. Di bawahnya ada catatan tulisan tangan singkat. Jika ada yang masih mengingat kasus ini, mohon hubungi kapan saja. Ratna menatap kartu nama itu untuk waktu yang lama. Ia tidak mengerti mengapa kartu nama itu bisa ada di kotak surat salonnya. Saat itu pintu salon terbuka dan seorang pelanggan tetap masuk. Namanya Ibu Hartini.
berusia 62 tahun. Sambil mengipasi tangannya, Ibu Hartini berkata, "Ratna, tolong keriting rambut Ibu hari ini. Rambutnya mulai lepek lagi." Sambil memasukkan kartu nama itu ke laci kasir, Ratna menjawab, "Bu Hartini, silakan duduk. Saya ambilkan minum dulu." Sambil duduk di kursinya, Ibu Hartini melirik ke arah kasir. Ia melihat Ratna masih terlihat linglung. Ibu Hartini bertanya, "Ratna, ada apa? Wajahmu tidak enak dilihat." Sambil menyampirkan kain pelindung di bahu Ibu Hartini, Ratna menjawab, "Bu, tadi di kotak surat ada kartu nama aneh. Katanya orang yang bikin podcast." Mata Ibu Hartini berbinar dan ia berkata, "Podcast? Itu kan yang seperti radio anak-anak muda sekarang. Kenapa dia kirim ke kamu?" Sambil menghentikan tangannya, Ratna menjawab dengan suara pelan, "Katanya program yang membahas kasus yang belum terpecahkan. Apa mungkin karena kasus kakak saya?" Ibu Hartini terdiam sejenak. Ia menatap wajah Ratna dari balik cermin. Lalu ia berkata dengan lembut, "Ratna, kamu masih memendam masalah kakakmu itu di hati, ya?" Ratna tidak menjawab dan hanya mengambil sisir lalu menyisir rambut Ibu Hartini. Setelah beberapa saat ia baru membuka mulutnya dengan pelan, "Bu Hartini, sudah 3 tahun berlalu. Tapi saya masih merasa seolah-olah kakak saya akan membuka pintu dan masuk kapan saja." Dari dalam cermin, Ibu Hartini menggenggam tangan Ratna sejenak. "Ratna, sepertinya benar, orang podcast itu, apapun siarannya, lebih baik jika ada satu orang lagi yang mau mendengarkan cerita kakakmu." Malam itu, setelah selesai mengeriting rambut Ibu Hartini dan menutup salon, Ratna mengeluarkan kembali kartu nama itu. Di belakang kartu nama itu tertulis sebuah nomor ponsel. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ratna menekan nomor itu. Setelah 2 kali nada sambung, terdengar suara pria yang rendah. "Ya, dengan Gilang Pratama." Ratna menjawab dengan hati-hati, "Maaf, apa benar ini dengan acara Laci Tua?" Gilang terdiam sejenak lalu menjawab, "Ya, benar." "Maaf, dari mana Anda tahu dan menghubungi saya?" Sambil menelan ludah, Ratna berkata, "Di kotak surat salon saya ada kartu nama Anda, tapi kakak saya hilang 3 tahun yang lalu. Apa mungkin Anda meninggalkan kartu nama itu untuk saya karena kasus itu?" Di seberang telepon hening sejenak, Gilang berkata dengan hati-hati, "Bolehkah saya memanggil Anda Mbak Ratna?" Sebenarnya salah satu pendengar kami yang sudah lama tinggal di sekitar Rungkut mengirimkan informasi bahwa ada satu kasus lama yang masih membekas di hatinya. Orang itu menceritakan tentang salon kakak dan mengatakan bahwa pemiliknya adalah keluarga dari orang yang hilang. Sambil menyandarkan sikunya di meja kasir, Ratna bertanya, "Siapa orang itu?" Gilang menjawab, "Saya tidak bisa memberitahukan identitas informan. Hanya saja, setelah menerima informasi itu, kami dengan hati-hati mencari tahu sedikit gambaran kasusnya." 21 Juli 2004, manajer sebuah tempat karaoke di Rungkut, Surabaya, benarkah? Ratna memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia mendengar cerita tentang kasus kakaknya dari mulut orang lain selain dirinya. Dengan suara pelan, Ratna menjawab, "Benar, itu kakak saya." Setelah hening sejenak, Gilang berkata dengan hati-hati, "Sebelum kami mengangkatnya ke siaran, kami ingin bertemu langsung dengan Anda dan mendengar ceritanya. Kami tidak akan pernah menyiarkan konten yang belum terverifikasi. Dan tanpa persetujuan keluarga, kami tidak akan menyiarkan satu kalimat pun." Mendengar itu, Ratna menahan air matanya sejenak. Selama 3 tahun, tidak ada yang menanyakan cerita kakaknya dengan begitu sopan. Polisi, tetangga, bahkan kerabat, semuanya seolah menghindari tatapannya. Sambil mengatur suaranya, Ratna berkata, "Mas Gilang, kapan ada waktu?" Gilang menjawab, "Saya akan sesuaikan dengan waktu luang Mbak Ratna. Apa lebih baik saya ke salon? Atau lebih nyaman bertemu di luar?" Setelah berpikir sejenak, Ratna menjawab, "Di salon saja lebih nyaman, di jam-jam sepi pelanggan. Besok sekitar jam 3 sore bisa?" Gilang menjawab, "Besok jam 3 sore di salon kakak. Baik, sampai bertemu." Bahkan setelah telepon ditutup, Ratna masih memegang gagang telepon untuk waktu yang lama. Ia membuka laci kasir dan mengeluarkan dompet kakaknya. Dompet yang ia bawa dari rumah kakaknya 3 tahun lalu. Di dalamnya, memo kontrak Sidoarjo yang terlipat masih ada seperti sedia kala. Warna kertasnya sudah sedikit menguning tetapi tulisannya masih jelas. Sambil mengelus kertas itu dengan tangannya, Ratna bergumam, "Kak, akhirnya ada yang mau mendengarkan ceritamu." Keesokan harinya, sedikit sebelum pukul 3 sore, pintu salon terbuka. Seorang pria jangkung masuk. Dialah Gilang Pratama, 37 tahun. Ia mengenakan kacamata berbingkai hitam tebal, kemeja abu-abu dan celana jeans berwarna gelap. Di tangannya ada sebuah perekam suara kecil dan buku catatan. Dari depan pintu, Gilang bertanya dengan hati-hati, "Permisi, apa benar dengan Mbak Ratna?"
Sambil meletakkan sisir di tangannya, Ratna menjawab, "Ya, saya Ratna. Anda Mas Gilang kan?" Gilang sedikit menundukkan kepala dan memberi salam. "Ya, salam kenal, saya Gilang." Sambil menunjuk ke kursi pelanggan di depan kasir, Ratna berkata, "Silakan duduk di sini. Mau kopi?" Sambil duduk, Gilang menjawab, "Air putih saja cukup, tidak perlu repot-repot." Ratna mengambilkan air dari dispenser ke dalam gelas plastik dan menyerahkannya. Gilang meminum seteguk air dan meletakkan perekam suaranya di atas meja kasir. Lalu ia berkata dengan hati-hati, "Percakapan kita mulai sekarang akan berlangsung tanpa menyalakan perekam. Silakan berbicara dengan nyaman. Jika ada bagian yang akan disiarkan, saya akan meminta izin dan persetujuan Anda nanti." Sambil mengangguk, Ratna menjawab, "Terima kasih. Terima kasih sudah begitu perhatian." Sambil membuka buku catatannya, Gilang bertanya, "Nama kakak Anda Dewi Lestari benar? Dan terakhir kali terlihat pada malam 21 Juli 2004 di sebuah tempat karaoke bernama Purnama." Ratna menjawab, "Ya benar. Pukul 01.20 dini hari, pemiliknya pulang duluan dan kakak saya katanya tinggal untuk beres-beres. Itu yang terakhir." Sambil menulis sesuatu di buku catatannya, Gilang bertanya lagi, "Apakah kakak Anda tidak meninggalkan jejak apapun setelah hari itu? Catatan bank atau penggunaan ponsel?" Sambil menghela napas, Ratna menjawab, ponselnya mati total sejak malam itu. Rekening banknya juga tidak ada transaksi masuk atau keluar sejak hari itu. Hanya surat-surat untuk kakak saya yang menumpuk selama bertahun-tahun. Gilang mengangkat kepalanya sejenak. Mata Ratna tampak sedikit memerah. Sambil menutup buku catatannya sejenak, Gilang berkata dengan lembut, "Kalau Anda merasa berat, kita bisa istirahat sejenak." Sambil menggelengkan kepala, Ratna menjawab, "Tidak apa-apa, saya sudah menahannya selama 3 tahun. Ini bukan apa-apa." Sambil membuka kembali buku catatannya, Gilang bertanya dengan hati-hati, "Apakah Anda pernah mendengar tentang pelanggan yang bersama kakak Anda sampai akhir di Purnama malam itu?" Sambil memejamkan mata sejenak lalu membukanya, Ratna menjawab, "Pemiliknya bilang begitu. Katanya ada pelanggan yang datang setiap malam pukul 10.47. Selama 3 tahun tidak pernah absen 1 hari pun. Para pegawai memanggilnya Bapak Jam." Gilang menghentikan pulpennya sejenak. Sambil menulis Bapak Jam di pinggir buku catatannya, ia bertanya dengan suara pelan, "Apakah Anda tahu nama pelanggan itu?" Sambil menggelengkan kepala, Ratna menjawab, "Tidak ada yang tahu. Pemiliknya, para pegawainya juga. Tapi malam itu, orang itu katanya duduk sampai lewat jam 1 dini hari, tidak seperti biasanya." Sambil mengetuk-ngetuk buku catatannya, Gilang berkata, "Bolehkah saya bertanya satu hal? Di mana pemiliknya sekarang?" Ratna menjawab, "Purnama sudah tutup 2 tahun yang lalu. Katanya karena ada rencana pembangunan ulang. Pemiliknya saya dengar sekarang punya minimarket kecil di pusat kota Surabaya." Gilang mengangguk pelan. Sambil menulis beberapa baris lagi di buku catatannya, ia meminum seteguk air. Lalu ia menatap lurus ke mata Ratna dan berkata, "Saya tidak berniat untuk menyiarkan kasus ini dengan terburu-buru. Satu siaran tidak lebih penting dari nyawa seseorang. Saya ingin memastikan terlebih dahulu siapa orang yang disebut Bapak Jam itu. Setelah itu, saya akan berdiskusi lagi dengan Anda tentang apa yang akan kita lakukan." Mendengar itu, Ratna menatap sejenak dompet kakaknya di atas meja kasir. Ia merasa seolah-olah sebuah pintu untuk kakaknya akhirnya terbuka setelah 3 tahun. Dengan pelan, Ratna menjawab, "Saya mohon bantuannya. Saya masih tidak tahu di mana kakak saya berada." Sambil menutup buku catatannya, Gilang menjawab, "Mungkin akan memakan waktu. Dan saya juga tidak bisa memberikan kepastian. Tapi ada satu hal yang bisa saya janjikan. Saya tidak akan berhenti di tengah jalan." Sinar matahari musim gugur Surabaya masuk miring melalui jendela salon. Di atas meja kasir, pulpen Gilang menekan keras sekali lagi 4 kata di pinggir buku catatannya, "Bapak Jam." Setelah keluar dari salon, hal pertama yang diperiksa Gilang adalah keberadaan pemilik Purnama, Pak Suryo. Selama beberapa hari, Gilang bolak-balik di sekitar minimarket. Ia merasa harus berhati-hati untuk tidak langsung menanyakan kasus itu kepada Pak Suryo. Ia baru memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Suryo pada kunjungannya yang keempat, pukul 4:30 sore. Pak Suryo sedang melipat koran di belakang kasir. Sambil mengambil sebotol minuman dan meletakkannya di kasir, Gilang berkata, "Pak, tidak usah pakai kantong plastik, ini saja." Sambil memindai barcode, Pak Suryo menjawab, 15.000. Sambil menyerahkan uang tunai, Gilang menyandarkan sikunya sejenak di kasir dan bertanya, "Pak, sudah berapa lama punya minimarket di sini?" Sambil melirik sekilas, Pak Suryo menjawab, "Sudah 2 tahun lebih. Kenapa?" Sambil tersenyum ramah, Gilang berkata, "Dulu saya pernah kerja di daerah Rungkut, wajah Bapak sepertinya tidak asing. Apa dulu pernah punya usaha di sana?" Pak Suryo menghentikan tangannya sejenak. Sambil mengeluarkan sebungkus rokok dan meletakkannya di kasir, ia menjawab singkat, "Pernah, sekarang sudah tidak."
Gilang melanjutkan dengan hati-hati, Pak. Maaf sebelumnya saya mengatakan ini. Saya seorang pembuat podcast, nama saya Gilang. Ada yang ingin saya tanyakan sebentar kepada Bapak, makanya sudah 3 hari saya bolak-balik ke sini. Pak Suryo meletakkan rokok di tangannya ke atas kasir. Ia menatap wajah Gilang untuk waktu yang lama lalu bertanya dengan suara rendah, mau tanya apa? Tanpa mundur, Gilang menjawab kasus Dewi Lestari, manajer di Karaoke Purnama waktu itu. Bapak kan orang terakhir yang melihatnya. Mendengar nama itu, ekspresi Pak Suryo menegang. Ia mengambil kembali bungkus rokoknya dari bawah kasir. Mas, cerita itu sudah saya sampaikan semua ke polisi 3 tahun lalu. Tidak ada lagi yang bisa didapat dari saya. Tanpa mundur, Gilang berkata dengan lembut, Pak, saya bukan datang untuk penyelidikan polisi. Saya pembuat siaran. Tapi saya juga bukan datang untuk membuat siaran. Pertama-tama saya hanya ingin mendengar cerita dari Bapak. Pak Suryo menyulut sebatang rokok di mulutnya dengan korek api. Karena tidak boleh merokok di dalam kasir, ia memberi isyarat akan keluar. Gilang mengikutinya. Di bawah payung tua di depan minimarket, Pak Suryo duduk. Sambil mengembuskan asap rokok panjang-panjang, ia berkata dengan suara rendah, saya tidak ingin membicarakan kejadian itu lagi. Sambil menarik kursi di sebelahnya dan duduk, Gilang menjawab, kenapa Pak? Itu kan kejadian 3 tahun lalu. Sambil mengetuk abu rokoknya, Pak Suryo menjawab, meskipun 3 tahun lalu hidup saya jadi sedikit berantakan setelah kejadian itu. Usaha saya tutup dan minimarket ini pun saya buka dengan susah payah atas nama ipar saya. Gilang bertanya dengan tenang, Pak, apakah usaha Bapak jadi sulit karena hilangnya Mbak Dewi? Pak Suryo tertawa sejenak, tawa yang pahit, gosip aneh menyebar di lingkungan sekitar. Katanya pemiliknya berbuat macam-macam pada manajernya. Apa yang bisa saya perbuat? Saya kan pulang duluan jam 1.20 dini hari setelah menyerahkan kunci. Sambil mengangguk pelan, Gilang berkata, Pak, saya tidak berpikir Bapak melakukan apa-apa. Saya hanya ingin tahu siapa orang yang tersisa di dalam tempat itu setelah jam 1.20 dini hari. Sambil mematikan rokoknya yang tinggal separuh di asbak, Pak Suryo berkata, kamu mau bicara soal Bapak jam itu kan? Gilang menjawab, ya, benar. Pak Suryo terdiam sejenak. Sebuah truk melintas di jalan raya di depan minimarket. Pak Suryo menunggu truk itu lewat, lalu berkata dengan suara rendah, cerita orang itu juga sudah mengganjal di hati saya selama bertahun-tahun. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Namanya tidak tahu, di mana tinggalnya tidak tahu, pekerjaannya juga tidak tahu. Gilang bertanya dengan hati-hati, Pak, waktu itu Bapak bilang ke Mbak Ratna kalau pelanggan itu pernah bayar pakai kartu kan? Apa struk penjualannya masih ada? Pak Suryo mengerjapkan matanya sejenak. Struk penjualan? Apa saya masih menyimpannya selama 3 tahun? Tanpa mundur, Gilang berkata lagi, Pak, waktu Bapak menutup usaha, Bapak kan pasti merapikan dokumen untuk laporan pajak. Bukankah tumpukan dokumen itu masih ada di suatu tempat? Dengan wajah kesal, Pak Suryo berkata, kenapa kamu terus bertanya soal itu? Sambil menatap lurus ke mata Pak Suryo, Gilang menjawab, Pak, kalau nama pelanggan itu ketemu, gosip aneh yang Bapak tanggung selama 3 tahun ini juga bisa ikut selesai? Mendengar kata-kata itu, Pak Suryo terdiam sejenak. Sambil memainkan bungkus rokoknya, ia menghela napas panjang. Saya benar-benar tidak mau membicarakan ini. Tapi wajahnya yang duduk di sofa itu setiap malam masih terbayang-bayang di mata saya. Gilang menunggu dengan tenang. Sambil menyalakan sebatang rokok lagi, Pak Suryo berkata, dokumen penutupan usaha saya tumpuk dalam kardus di gudang ipar saya. Beri saya waktu, nanti saya bongkar. Mungkin salinan struk penjualannya ada di dalamnya. Sambil menundukkan kepala, Gilang menjawab, terima kasih Pak, tidak perlu terburu-buru, cari saja saat Bapak ada waktu luang. Sambil menyalakan rokoknya, Pak Suryo menambahkan satu kalimat terakhir. Tapi kalau nama orang itu ketemu, apa yang akan berubah? Sudah 3 tahun berlalu. Sambil bangkit dari tempatnya, Gilang menjawab, Pak, kita harus tahu namanya dulu baru bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Gilang meninggalkan minimarket dan langsung menuju kantornya. Kantornya hanyalah sebuah kamar kos seluas 12 meter persegi di lantai 3 sebuah gedung ruko tua di pusat kota Surabaya. Di satu sisi dinding, zilau kasus-kasus yang belum ter-PKH-kan yang pernah ia tanggani tersusun rapi dalam map-map bening. Dan di sisi lain ada sebuah meja kesil dengan mikrofon dan peralatan rekaman. Gilang duduk di mejanya dan mengeluarkan sebuah map baru. Di sampul map itu, ia menulis dengan huruf tebal 2004 Surabaya Dewi Lestari. Di bawahnya ia menambahkan tulisan kecil. Bapak Jam, malam itu Gilang menelepon Ratna. Saya hari ini sudah bertemu dengan Pak Suryo. Ratna bertanya dengan hati-hati, apa katanya? Gilang menjawab, beliau bilang akan mencari struk penjualan. Mungkin akan memakan waktu. Dan bolehkah saya minta tolong satu hal lagi? Ratna menjawab, katakan saja.
Gilang bertanya dengan hati-hati, Sinta yang dulu bekerja bersama kakak Anda, apa Anda tahu di mana dia sekarang? Setelah hening sejenak, Ratna menjawab, Sinta berhenti dari pekerjaan itu setahun setelah kejadian dan saya dengar sekarang bekerja di bidang kecantikan di Jakarta. Saya tahu nomor kontaknya. Gilang menjawab, bolehkah saya pergi ke Jakarta akhir pekan ini? Bisakah Anda memperkenalkan saya kepada Sinta? Setelah terdiam sejenak, Ratna menjawab, saya akan meneleponnya dulu. Sinta juga mengalami masa sulit waktu itu. Saya akan menanyakannya dengan hati-hati. Setelah telepon ditutup, Ratna mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari laci di bawah meja kasir salonnya. Buku catatan di mana ia menulis satu persatu nomor kontak orang-orang yang terkait saat kasus kakaknya diselidiki 3 tahun lalu. Sambil membalik-balik buku catatan itu, ia menemukan nomor di samping nama Sinta. Ratna menarik napas dalam-dalam sekali dan menelepon. Setelah 2 kali nada sambung, terdengar suara yang ramah. Halo? Ratna menjawab, Sinta, ini aku, Ratna. Di seberang telepon, hening sejenak. Lalu terdengar suara Sinta yang terkejut. Mbak Ratna, sudah lama sekali ya, apa kabar? Sambil tersenyum sejenak, Ratna menjawab, Sinta, aku baik-baik saja. Bima sudah masuk SMP. Dengan suara terkejut, Sinta berkata, wah, Bima sudah SMP. Cepat sekali waktu berlalu. Ratna dengan hati-hati mulai membicarakan inti persoalan. Sinta, aku menelepon hari ini karena urusan kakakku. Di seberang telepon, Sinta terdiam sejenak. Ratna melanjutkan, Sinta, ada seseorang yang membuat siaran. Seseorang yang membuat podcast bernama Laci Tua. Dia sedang menangani kasus kakakku dengan sangat hati-hati. Dia ingin bertemu denganmu sekali. Setelah lama terdiam, Sinta menjawab, jujur saja, aku agak takut untuk mengingat kembali kejadian itu. Ratna berkata pelan, Sinta, aku tahu. Tapi aku masih tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Kamu kan yang terakhir bersama kakakku hari itu. Sinta mengatur napasnya dengan pelan. Setelah lama terdiam, ia menjawab dengan suara rendah, mendengar cerita Bima, hatiku jadi aneh. Aku akan bertemu dengan orang yang membuat siaran itu. Sambil memejamkan mata, Ratna berkata, Sinta, terima kasih banyak. Sinta menjawab, tapi satu hal. Aku tidak ingat apa-apa tentang malam itu. Sudah 3 tahun berlalu. Hal-hal detailnya aku juga bingung. Ratna menjawab dengan hati-hati, Sinta, ceritakan saja seingatmu, itu sudah cukup. Ratna menutup telepon dan langsung menelepon Gilang kembali. Sinta mau bertemu hari Sabtu sore ini di daerah Kemang, Jakarta. Dengan suara sedikit terkejut, Gilang menjawab, terima kasih, saya akan ke sana hari Sabtu. Setelah hening sejenak, Ratna bertanya, Mas Gilang, bolehkah saya ikut? Gilang menjawab dengan lembut, justru kalau Anda ikut, saya akan berterima kasih. Sinta mungkin akan lebih nyaman berbicara. Setelah telepon ditutup, Ratna mengunci pintu salon dan pulang. Sesampainya di rumah, Bima sedang mengerjakan PR di meja makan. Melihat tantenya, Bima berkata, Tante, makan malam hari ini apa? Sambil meletakkan tasnya, Ratna menjawab, Bima, Tante buatkan nasi goreng sekarang ya, tunggu sebentar. Bima mengangguk dan kembali menatap buku catatannya. Sambil berjalan ke dapur, Ratna melirik keponakannya. Anak yang 3 tahun lalu, berusia 10 tahun itu kini sudah setinggi bahu tantenya. Sambil mengeluarkan wajan, Ratna bergumam pada dirinya sendiri, Kak, kali ini benar-benar ada orang yang mau mendengarkan ceritamu, tunggu sebentar lagi. Di luar jendela dapur, senja musim gugur Surabaya turun dengan pekat. Sabtu pagi, di dalam bus antar kota dari Surabaya menuju Jakarta, Ratna duduk di kursi dekat jendela. Di kursi sebelahnya, Gilang duduk dengan sebuah map dokumen di pangkuannya. Begitu bus meninggalkan kota Surabaya dan masuk ke jalan tol, Gilang membuka mulutnya dengan hati-hati. Nanti saat bertemu Sinta, mungkin akan terasa membebani jika saya yang lebih dulu bertanya macam-macam. Jadi, akan sangat membantu jika Mbak Ratna yang memulai percakapan dengan santai. Sambil melihat keluar jendela, Ratna menjawab, saya juga pikir begitu lebih baik untuk membuka hati Sinta, mungkin saya lebih bisa. Sambil menepuk-nepuk map dokumen di pangkuannya, Gilang berkata, bolehkah saya bertanya satu hal ini sebelumnya? Sambil menoleh ke arah Gilang, Ratna menjawab, katakan saja. Gilang mengeluarkan beberapa lembar kertas dari mapnya. Kemarin Pak Suryo mengirimkan ini kepada saya, katanya ketemu saat membongkar dokumen penutupan usaha di gudang iparnya. Ratna menerima kertas itu dan memeriksanya. Ada 5 atau 6 lembar salinan struk penjualan kartu kredit. Nama merchantnya adalah Purnama dari musim dingin 2003 hingga musim semi 2004. Dan di kolom nama pembayar, 3 suku kata yang sama berulang kali tertulis, Budi Santoso. Tangan Ratna sedikit gemetar. Mas Gilang, orang ini.
Gilang menjawab, jangan langsung menyimpulkan orang ini dulu. Yang terkonfirmasi baru sebatas pelanggan yang sering membayar dengan kartu setiap malam. Tapi ini pertama kalinya ada nama yang muncul. Sambil menunjuk ke atas kertas dengan ujung jarinya, Ratna berkata, Budi Santoso, apa kakak saya tahu nama ini? Gilang menjawab dengan hati-hati. Itu yang harus kita pastikan mulai sekarang. Nanti saat bertemu Sinta, jangan sebutkan nama ini dulu. Lihat saja apakah nama ini keluar secara alami dari ingatan Sinta. Sambil mengembalikan kertas itu kepada Gilang, Ratna menjawab, baiklah, saya juga akan berhati-hati. Bus memakan waktu sekitar 10 jam dan tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Keduanya berganti transportasi umum dan menuju sebuah kafe di dekat kawasan Kemang. Kafe yang ditunjuk Sinta adalah sebuah kafe kecil berlantai 2 di salah satu gang di Kemang. Waktu menunjukkan sedikit lewat pukul 2 sore dan pelanggan tidak banyak. Gilang mendorong pintu dan masuk lebih dulu. Di kursi dekat jendela seorang wanita sedikit mengangkat tangannya. Sinta yang dulu berusia 29 tahun kini sudah berusia 34 tahun. Rambutnya dipotong pendek dan wajahnya tanpa riasan. Sambil mendekati meja dekat jendela, Ratna berkata, Sinta, lama tidak bertemu. Sambil bangkit dari tempatnya, Sinta menjawab, benar-benar lama tidak bertemu, silakan duduk. Sambil duduk, Ratna memperkenalkan Gilang. Ini Mas Gilang yang kemarin aku ceritakan. Gilang menundukkan kepala dan memberi salam. Salam kenal, saya Gilang. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Sambil mengangguk singkat, Sinta menjawab, saya Sinta, silakan duduk. Setelah ketiganya duduk, Sinta berkata bahwa ia sudah memesankan kopi terlebih dahulu. Lalu ia dengan hati-hati mulai berbicara. Sinta, yang ingin kami tanyakan hari ini bukan waktu spesifik malam itu, melainkan suasana di dalam tempat karaoke selama beberapa bulan itu. Kami tidak akan bertanya hal-hal detail. Sambil meminum seteguk kopi, Sinta menjawab, jujur saja ya, saya tidak begitu ingat malam itu. Sudah 3 tahun berlalu. Sambil tersenyum ramah, Gilang berkata, Sinta, tidak apa-apa, saya justru lebih suka begitu. Ingatan yang tersisa lebih nyata daripada ingatan yang dibuat-buat. Mendengar kata-kata itu, Sinta tampak sedikit lebih rileks, bahunya sedikit turun. Sambil memegang cangkirnya dengan kedua tangan, ia berkata perlahan, tapi yang pasti pelanggan itu datang setiap hari. Itu saya tidak lupa meskipun sudah 3 tahun. Tanpa mengeluarkan buku catatan, Gilang bertanya dengan sikap hanya mendengarkan. Sinta, pelanggan yang Anda maksud itu siapa? Sinta menjawab, kami memanggilnya Bapak Jam. Dia datang setiap malam pukul 10.47. Tepat di jam itu. Kami tidak perlu melihat jam, kalau orang itu datang kami tahu sekarang jam 10.47. Ratna bertanya pelan, Sinta, seperti apa wajah orang itu? Sinta memejamkan mata sejenak dan mencoba mengingat. Wajahnya bagaimana ya? Wajahnya tidak punya ciri khas. Justru karena itu aneh. Gilang bertanya, Sinta, apa maksudnya? Sinta menjawab, pelanggan aneh itu biasanya ada satu hal yang menonjol. Tatapan matanya, pakaiannya, atau cara bicaranya. Tapi orang itu tidak menarik perhatian. Pakaiannya juga selalu abu-abu atau biru tua dan dia hampir tidak pernah bicara. Tapi dia datang setiap hari. Itu yang paling menakutkan. Sambil meletakkan cangkir kopinya, Ratna bertanya, Sinta, apa orang itu pernah bilang sesuatu ke mbahku? Kalau datang setiap hari selama 3 tahun, sepertinya pasti ada percakapan. Setelah hening sejenak, Sinta menjawab, begini, orang itu tidak banyak bicara dengan Mbak Dewi. Tapi aku sering melihatnya duduk di sofa menatap pintu kamar saat Mbak Dewi sedang duduk dengan pelanggan lain di dalam. Gilang bertanya pelan, Sinta menatap pintu itu maksudnya bagaimana? Sambil sedikit merapatkan bahunya, Sinta menjawab, bagaimana yang menjelaskannya? Wajahnya seperti menunggu pintu itu terbuka, tapi tidak ada ekspresi. Mendengar itu, Ratna memejamkan mata sejenak. Setelah beberapa saat, ia bertanya pelan, Sinta, waktu itu kamu bilang mbakku pernah bilang ke orang itu, Pak, lain kali pulang lebih awal ya, begitu kan? Sambil mengangguk, Sinta menjawab, ya, sekitar 3 minggu sebelum hilang. Malam itu sangat berkesan, karena sampai saat itu, Mbak Dewi tidak pernah berbicara seperti itu kepada pelanggan. Gilang bertanya dengan hati-hati, Sinta, bagaimana reaksi pelanggan itu saat kakak Anda mengatakan itu? Sinta terdiam sejenak. Jari-jarinya yang memegang cangkir sedikit menegang. Waktu itu orang itu suara gelas yang diletakkannya sangat keras. Lalu dia tidak bangkit dari tempatnya. Biasanya dia pulang setelah 2 jam, tapi hari itu dia duduk lebih dari 3 jam. Ratna bertanya, Sinta, setelah hari itu, apa orang itu tidak melakukan sesuatu yang berbeda pada mbakku? Sinta memegang cangkirnya dengan kedua tangan lagi. Ini baru teringat sekarang. Beberapa hari setelah itu Mbak Dewi pernah bilang begini padaku.
Gilang bertanya dengan hati-hati, Sinta, apa yang dia katakan? Sambil menunduk sejenak, Sinta menjawab, Mbak Dewi di belakang kasir bilang padaku, Sinta, aku agak takut sama pelanggan itu. Begitu, tapi waktu itu aku tidak menganggapnya serius. Mbak Dewi kan orang yang tidak pernah bilang takut pada pelanggan, jadi aku pikir dia hanya kelelahan. Ratna menutupi wajahnya dengan kedua tangan sejenak. Sambil menghela napas panjang sekali, ia bertanya, Sinta, kenapa waktu itu kamu tidak bilang padaku atau setidaknya pada polisi? Sambil tidak berani menatap mata Ratna, Sinta menjawab, maaf. Waktu itu aku tidak berpikir ini akan berhubungan dengan cerita seperti ini. Setelah Mbak Dewi hilang, polisi bertanya beberapa hal padaku, tapi waktu itu aku juga bingung, jadi tidak sampai menceritakan ini. Sambil memegang tangan Sinta dengan lembut, Ratna berkata, Sinta, aku tidak menyalahkanmu. Sungguh, kamu sudah menceritakannya, sekarang saja sudah cukup. Sinar matahari sore di Gang Kemang masuk miring melalui jendela kafe. Gilang menunggu sejenak lalu bertanya dengan hati-hati, Sinta, bolehkah saya bertanya satu hal lagi? Apa pelanggan itu pernah berselisih dengan orang lain di tempat karaoke? Misalnya saat ada pelanggan lain yang mendekati kakak Anda. Sambil sedikit memiringkan kepala, Sinta menjawab, kalau dipikir-pikir pernah sekali. Sambil sedikit memajukan badannya, Gilang bertanya, kejadian seperti apa? Sambil mencoba mengingat, Sinta berkata perlahan, sekitar 1 atau 2 bulan sebelum hilang. Mbak Dewi sedang bernyanyi dengan 2 pelanggan di ruang nomor 3. Sepertinya pelanggan itu memaksa Mbak Dewi minum alkohol. Mbak Dewi menolaknya dengan senyum, tapi dia keluar sebentar dari ruangan untuk mengambil segelas air ke arah kasir. Ratna bertanya pelan, Sinta, waktu itu? Sinta menjawab, waktu itu Bapak Jam itu tiba-tiba bangkit dari sofa. Dia berjalan ke samping Mbak Dewi. Lalu dia mengatakan sesuatu dengan suara sangat pelan kepada Mbak Dewi. Wajah Mbak Dewi langsung menegang saat itu. Gilang bertanya, Sinta, apa Anda mendengar apa yang dia katakan? Sambil menggelengkan kepala, Sinta menjawab, aku agak jauh darinya. Tapi setelah mendengar kata-kata itu, Mbak Dewi tidak menjawab apa-apa dan meletakkan gelas airnya begitu saja lalu kembali ke ruangan. Itu pertama kalinya Mbak Dewi masuk ke ruangan tanpa minum air. Gilang mengangguk pelan. Ia tidak mengeluarkan buku catatan dan terlihat sedang merapikan semuanya di dalam kepalanya. Ratna bertanya dengan hati-hati, Sinta, pelanggan itu tidak pernah menyentuh Mbakku kan? Sinta menjawab, aku tidak pernah melihatnya menyentuh secara terang-terangan. Tapi, Ratna bertanya lagi, tapi sambil meminum seteguk kopi, Sinta menjawab, orang itu bukan pelanggan yang menyentuh, tapi pelanggan yang menjaga tempatnya. Setiap hari, ketiganya terdiam sejenak. Di dalam kafe hanya alunan musik jazz yang pelan mengalir. Setelah beberapa saat, Gilang berkata dengan hati-hati, Sinta, terima kasih banyak atas ceritanya hari ini. Bolehkan saya minta tolong satu hal terakhir? Sinta menjawab, katakan saja. Gilang berkata, jika ada bagian dari percakapan kita hari ini yang akan disiarkan, saya akan bertanya lagi kepada Sinta dan melanjutkan setelah mendapat persetujuan. Jika Sinta merasa tidak nyaman jika disiarkan, kami bisa menyamarkan identitas Anda. Setelah berpikir sejenak, Sinta menjawab, aku juga merasa bersalah pada Mbak Dewi. Kalau kasus Mbak Dewi bisa terungkap, namaku disiarkan pun tidak masalah. Ratna memeluk Sinta sejenak, bahu keduanya sedikit bergetar. Gilang diam-diam mengalihkan pandangannya keluar jendela. Keduanya turun dari tangga kafe setelah pukul 4 sore. Ratna dan Gilang berpisah dengan Sinta dan berjalan menuju stasiun MRT. Sambil berjalan, Ratna bertanya dengan suara pelan, sekarang apa yang akan Anda lakukan? Sambil menghentikan langkahnya sejenak, Gilang menjawab, mulai sekarang inilah yang sebenarnya. Satu nama sudah muncul dan pola perilaku orang itu juga sudah tergambar. Selanjutnya adalah memastikan di mana orang itu sekarang dan apa yang dia lakukan. Ratna menjawab pelan, Anda harus berhati-hati. Sambil tersenyum, Gilang menjawab, saya orang yang memegang mikrofon, bukan borgol. Saya tidak akan bergerak dengan terburu-buru. Keduanya menuruni tangga stasiun MRT. Di dalam map dokumen Gilang, 3 suku kata Budi Santoso diam-diam menempati tempatnya di atas kertas. Keesokan paginya, setelah kembali ke Surabaya dari Jakarta, Gilang duduk di kantornya. Di atas mejanya, memo yang ia rapikan di Kemang kemarin dan salinan struk penjualan yang diberikan Pak Suryo tergeletak berdampingan. Gilang memegang pulpen dan mengeluarkan selembar kertas baru. Di tengahnya ia menulis 3 suku kata dengan huruf besar, Budi Santoso. Di bawah nama itu ia mulai merapikan satu persatu fakta yang telah terkonfirmasi hingga saat ini. Nama yang berulang kali tercetak di struk penjualan. Masuk ke Purnama setiap malam pukul 10.47 selama hampir 3 tahun. Orang yang mendengar Dewi Lestari berkata lain kali pulang lebih awal ya 3 minggu sebelum hilang.
Orang yang membuat wajah Dewi Lestari menegang dengan mengatakan sesuatu dengan suara pelan 2 bulan sebelum hilang. Satu-satunya pelanggan yang menjaga tempatnya sampai lewat jam 1 dini hari pada hari hilangnya. Sambil meletakkan pulpennya, Gilang bergumam pelan, apa orang ini masih di Surabaya. Saat itu, telepon kantor berdering. Gilang mengangkat gagang telepon. Ya, Gilang di sini. Terdengar suara Pak Suryo dari telepon, katanya kemarin ke Jakarta ya. Gilang menjawab, ya Pak. Saya bertemu dengan Sinta. Setelah hening sejenak, Pak Suryo berkata, kemarin saya bongkar-bongkar gudang, ada satu lagi yang ketemu. Dulu di tempat karaoke itu ada semacam kotak kartu nama. Ada beberapa kartu nama yang ditinggalkan pelanggan. Sambil sedikit memajukan badannya, Gilang bertanya, Pak, apa di dalamnya ada nama Budi Santoso? Dengan suara terkejut, Pak Suryo menjawab, bagaimana kamu tahu? Gilang menjawab, nama itu berulang kali tercetak di struk penjualan. Sambil menghela napas, Pak Suryo berkata, ada satu kartu nama persis. Nama perusahaannya tertulis PT Logistik Sentosa. Sepertinya kantornya di daerah Ngagel, Surabaya. Sambil mengambil kembali pulpennya, Gilang bertanya, kartu nama itu sekarang ada di Bapak. Pak Suryo menjawab, ya, saya simpan di laci kasir. Sambil bangkit dari tempatnya, Gilang menjawab, Pak, saya sekarang ke sana, 30 menit lagi sampai. Gilang bergegas, pergi ke minimarket. Pak Suryo yang duduk di kasir menyelipkan selembar kartu nama. Kartu nama yang usang, ujungnya sedikit terlipat, dan warna kertasnya juga sedikit menguning. Di kartu nama itu tertulis, PT Logistik Sentosa, Direktur Budi Santoso, Ngagel, Surabaya. Nomor telepon dan faks tercetak berdampingan di bawahnya. Sambil memeriksa kartu nama itu dengan hati-hati, Gilang bertanya, kapan Bapak menerima kartu nama ini? Setelah berpikir sejenak, Pak Suryo menjawab, sudah 3 tidak hampir 4 tahun yang lalu. Waktu orang itu pertama kali datang ke tempat karaoke, dia meletakkan ini begitu saja di atas kasir. Waktu itu saya sedang melayani pelanggan lain, jadi tidak sempat melihat kartu namanya dengan benar. Saya hanya menyimpannya di laci. Baru kali ini saat bongkar-bongkar gudang, kartu nama itu muncul. Kalau waktu itu saya lihat dengan benar, saya pasti ingat namanya. Kami kan hanya memanggilnya Bapak Jam. Sambil sedikit menyipitkan matanya, Gilang bertanya, Pak, kenapa Bapak tidak menceritakannya waktu itu? Sambil menggelengkan kepala, Pak Suryo menjawab, waktu itu saya juga lupa. Pelanggan yang datang setiap hari selama 3 tahun tidak pernah saya panggil namanya. Kami juga hanya memanggilnya Bapak Jam. Kartu nama itu juga baru saya temukan kemarin saat membongkar gudang. Sambil memasukkan kartu nama itu dengan hati-hati ke dalam amplop, Gilang berkata, saya pinjam sebentar kartu nama ini. Nanti aslinya saya kembalikan. Pak Suryo menjawab, saya tidak perlu melihatnya lagi, bawa saja. Sambil keluar dari minimarket, Gilang melihat jam. Waktu menunjukkan sedikit lewat pukul 11 pagi. Gilang segera kembali ke kantornya untuk memastikan lokasi PT Logistik Sentosa. Sambil duduk di depan komputer, ia mencari PT Logistik Sentosa Ngagel. Setelah beberapa saat muncul satu informasi singkat. PT Logistik Sentosa adalah usaha perorangan skala kecil yang terdaftar pada tahun 2003 dan dinyatakan tutup pada awal tahun 2005. Gilang menatap layar itu untuk waktu yang lama. Dewi Lestari hilang pada bulan Juli 2004 dan waktu penutupan usahanya adalah sekitar setengah tahun setelah itu. Dengan suara pelan, Gilang bergumam, dia menutup usahanya. Sore itu Gilang menuju Ngagel dan ia langsung menelepon Ratna. Nama Budi Santoso sudah terkonfirmasi hari ini. Dia orang yang punya perusahaan kecil bernama PT Logistik Sentosa di Ngagel, Surabaya. Tapi setengah tahun setelah kasus kakak Anda, dia menutup perusahaannya dan meninggalkan Surabaya. Ratna terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan suara rendah, lalu di mana orang ini sekarang? Tidak ada yang tahu. Gilang menjawab, mulai sekarang kita harus mencari itu, tapi saya sendirian ada batasnya. Kalau sudah sampai sejauh ini, sekarang ada bagian yang harus digerakkan oleh polisi. Ratna bertanya dengan hati-hati, 3 tahun lalu polisi tidak bergerak, apa kali ini akan berbeda? Gilang menjawab, kali ini ada nama. Kalau ada satu nama, polisi setidaknya akan melakukan pengecekan. Kalau kita sendiri yang melacak orang ini dan bertemu, itu akan lebih berbahaya. Setelah lama terdiam, Ratna menjawab, saya akan mengikuti keputusan Mas Gilang. Gilang menutup telepon dan terdiam sejenak. Untuk membuka pembicaraan dengan pihak kepolisian, ia membutuhkan jalur. Polisi muda Aji Prasetyo yang menangani kasusnya 3 tahun lalu sudah pindah ke polsek lain dan berkas kasus hilangnya kemungkinan besar ada di suatu tempat di gudang Satuan Reserse Narkoba Polsek Rungkut.
Gilang membalik-balik buku catatannya lagi. Tahun lalu saat meliput untuk podcast, ia pernah mengunjungi beberapa kantor polisi di Surabaya dan menerima kartu nama dari beberapa orang. Di antaranya kartu nama Inspektur Rina dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya menarik perhatiannya. Ia pernah bertemu sebentar saat meliput kasus lain. Kesannya, ia adalah orang yang berbicara dengan hati-hati tanpa melanggar prinsip liputan. Gilang menelepon nomor kantor yang tertera di kartu nama itu. Setelah 2 kali nada sambung terdengar suara wanita, Satreskrim Polrestabes Surabaya, Inspektur Rina di sini. Gilang menjawab dengan hati-hati, "Inspektur, selamat siang. Saya Gilang dari podcast Laci Tua. Tahun lalu kita pernah bertemu sebentar saat kasus di Mulyorejo." Setelah hening sejenak, Inspektur Rina menjawab, "Saya ingat. Waktu itu Anda meminta konfirmasi dari kami saat menghentikan liputan, kan?" Gilang menjawab, "Iya, Inspektur. Hari ini ada yang ingin saya tanyakan secara mendesak. Ini pertanyaan pribadi." Inspektur Rina menjawab, "Katakan saja." Setelah menarik napas sejenak, Gilang berkata, "Inspektur, pada 21 Juli 2004, ada seorang wanita yang hilang di Rungkut, Surabaya, namanya Dewi Lestari. Terkait kasus itu, baru-baru ini ada satu nama baru yang muncul di pihak kami. Namanya Budi Santoso." Inspektur Rina terdiam sejenak. Setelah beberapa saat ia menjawab dengan suara rendah, "Ini bukan pembicaraan yang bisa dilanjutkan lewat telepon. Apa Anda ada waktu setelah jam 5 sore hari ini?" Gilang menjawab, "Inspektur, saya kapan saja bisa." Inspektur Rina menjawab, "Ada kafe kopi kenangan di belakang Balai Kota Surabaya. Kita bertemu di sana pukul 5:30 sore. Saat datang tolong bawa semua data yang Anda miliki. Tapi apakah Anda akan menyerahkan data itu kepada saya atau tidak? Putuskan setelah kita bertemu." Gilang menjawab, "Baik, Inspektur. Saya mengerti. Sampai bertemu pukul 5:30. Setelah menutup telepon, Gilang kembali ke kantornya dan memasukkan salinan struk penjualan dan kartu nama ke dalam satu amplop. Ia mengeluarkan sebuah map A4 usang dari laci mejanya dan memasukkan amplop itu ke dalamnya. Ia mengelus sampul map itu sejenak. 2004, Surabaya, Dewi Lestari. Di sebelah tulisan Bapak Jam yang pernah ia tulis, hari ini ia menambahkan 3 suku kata baru, Budi Santoso. Waktu berlalu sedikit lagi. Lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak Inspektur Rina memulai penyelidikan terhadap Budi Santoso, tetapi tidak ada hasil yang jelas. Alamat KTP-nya masih tercatat di Ngagel, Surabaya, tetapi Budi Santoso tidak tinggal di alamat itu. Pemilik gedungnya sudah lama berganti dan tidak ada akta atau kontrak sewa atas nama Budi Santoso yang ditemukan di Surabaya. Selama itu, Gilang tetap di kantornya mempersiapkan episode lain dari podcastnya, Kasus Dewi Lestari, belum ia siarkan. Meskipun satu nama telah muncul, menyiarkannya tanpa mengetahui di mana orang itu berada adalah hal yang berbahaya. Ratna terus membuka salonnya dan Bima bersekolah. Waktu ketiganya tampak berjalan dengan tenang. Musim dingin tahun itu berlalu dan musim semi datang lagi. Suatu pagi di bulan Mei 2008, Ratna membuka salonnya dan sedang bersih-bersih. Saat itu, telepon kabel salonnya berdering. Sambil meletakkan handuk, Ratna mengangkat gagang telepon. "Ya, salon kakak." Dari seberang telepon, terdengar suara wanita yang rendah dan hati-hati. "Saya Inspektur Rina." Tangan Ratna menegang sejenak. Ini pertama kalinya Inspektur Rina menelepon langsung ke telepon kabel salonnya. Ratna menjawab, "Inspektur, selamat pagi." Setelah hening sejenak, Inspektur Rina berkata, "Sore ini saya ingin bertemu sebentar dengan Mas Gilang juga." Ratna bertanya dengan hati-hati, "Inspektur, apa ada sesuatu yang ditemukan?" Inspektur Rina menjawab, "Detailnya akan saya sampaikan saat kita bertemu, sekitar jam 3 sore di kafe kopi kenangan yang dulu. Bagaimana?" Ratna menjawab, "Baik, Inspektur, saya akan ke sana." Bahkan setelah telepon ditutup, Ratna masih memegang gagang telepon. Ia melihat wajahnya yang sedikit pucat di cermin. Ratna segera menelpon Gilang. Baru saja Inspektur Rina menelpon, katanya mau bertemu jam 3 sore di kafe. Gilang menjawab, "Saya juga baru dapat SMS, saya juga akan ke sana." Pukul 3 sore, kafe kopi kenangan sepi. Gilang tiba lebih dulu dan duduk di meja di dalam. Tak lama kemudian, Ratna masuk dengan pakaian seolah-olah ia baru saja melepas celemeknya dari salon. Sambil duduk, Ratna bertanya pelan kepada Gilang, "Apa ada firasat?" Gilang menggelengkan kepala dengan lembut. "Saya juga tidak mendengar apa-apa. Fakta bahwa Inspektur Rina memanggil kita berdua menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari biasanya." Sekitar 5 menit setelah keduanya duduk, Inspektur Rina membuka pintu dan masuk. Ekspresinya sedikit lebih tegang dari biasanya. Begitu duduk, Inspektur Rina memberi salam singkat. "Terima kasih sudah meluangkan waktu." Ratna menjawab dengan hati-hati, "Inspektur, ada apa?"
Setelah menarik napas sejenak, Inspektur Rina berkata, "Pagi ini ada satu laporan yang masuk ke polsek kami." Dengan mata terbelalak, Ratna bertanya, "Laporan apa?" Inspektur Rina menjawab dengan hati-hati, "Anda tahu kawasan pembangunan ulang di Rungkut, gedung tempat karaoke Purnama dulu. Sekarang sedang dalam proses pembongkaran." Sambil mengangguk, Ratna menjawab, "Ya, saya tahu. Saya dengar sudah beberapa bulan para pekerja masuk ke sana." Dengan suara rendah, Inspektur Rina berkata, "Pagi ini sekitar jam 10, seorang pekerja yang sedang membongkar pabrik percetakan di lantai 2 gedung itu menemukan sesuatu dan melapor." Tangan Ratna sedikit mengepal di atas meja. Inspektur Rina melanjutkan, "Ada dinding papan gipsum ganda di antara kantor dan gudang. Saat pekerja itu menghancurkan dinding itu, ada sebuah ruang sempit di antara dinding dan di dalamnya ditemukan sesosok jenazah wanita." Seketika itu Ratna menahan napas. Dari samping Gilang diam-diam menggenggam tangan Ratna sejenak. Sambil memejamkan mata, Ratna bertanya dengan suara rendah, "Inspektur, apa itu kakak saya?" Inspektur Rina menjawab, "Saya tidak bisa memberikan kepastian di sini sekarang. Identitasnya baru bisa dipastikan setelah otopsi oleh tim forensik. Hanya saja, dari keadaan penemuan, waktu dan tempat kejadian sangat dekat dengan kasus hilangnya Dewi Lestari." Ratna menutupi wajahnya dengan kedua tangan sejenak. Setelah beberapa saat, ia dengan susah payah membuka mulutnya. "Inspektur, sudah 4 tahun berlalu, apa jenazahnya masih utuh?" Inspektur Rina menjawab dengan hati-hati. Ini juga yang membuat kami terkejut pada awalnya. Ruang di antara dinding itu adalah ruang tertutup yang sangat sempit. Dikelilingi oleh papan gipsum dan hampir tidak ada sirkulasi udara dari atas maupun bawah. Gilang bertanya dengan hati-hati, "Inspektur, lalu bagaimana kondisi jenazahnya?" Sambil melirik sekilas ke arah Ratna, Inspektur Rina berkata, "Bagian ini tolong dengarkan dengan persiapan mental." Sambil menyeka air matanya, Ratna menjawab, "Inspektur, katakan saja." "Saya sudah menunggu selama 4 tahun. Dengan suara rendah, Inspektur Rina berkata, "Di ruang tertutup di mana serangga tidak bisa masuk dan sirkulasi udara tidak ada, jenazah terkadang tidak membusuk, melainkan mengering karena kehilangan cairan. Dalam istilah kami disebut mumifikasi." Gilang bertanya pelan, "Inspektur, lalu jenazah kali ini juga?" Inspektur Rina menjawab, "Ya. Meskipun sudah 4 tahun berlalu, jenazahnya bukan dalam bentuk tulang belulang. Bentuknya sebagian besar masih utuh. Ini adalah hasil dari ruang tertutup." Ratna mulai terisak pelan. Inspektur Rina diam sejenak menunggu Ratna menenangkan diri. Setelah beberapa saat, Inspektur Rina kembali membuka mulutnya dengan hati-hati. "Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan." Sambil menyeka air matanya, Ratna bertanya, "Inspektur, apa itu?" Inspektur Rina menjawab dengan hati-hati, "Tidak ada pakaian sama sekali yang tersisa pada jenazah. Sepatu, pakaian dalam, tidak ada apa-apa." Dengan mata terbelalak, Ratna bertanya, "Inspektur, apa maksudnya?" Inspektur Rina menjawab, "Menurut penilaian kami, sebelum jenazah dimasukkan ke dalam ruang ini, seseorang telah melepaskan semua pakaiannya dan membuangnya secara terpisah. Pakaian itu tidak hilang secara alami seiring waktu. Tidak ada alasan bagi pakaian untuk hilang sepenuhnya di ruang sempit itu." Ratna kembali menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dari samping, Gilang bertanya pelan, "Inspektur, bagaimana dengan barang-barang pribadi?" Inspektur Rina menjawab, "Di dekat pergelangan tangan jenazah, ditemukan sebuah cincin perak tipis yang sudah usang. Diperkirakan terpasang di jari manis tangan kanan. Warnanya perak dan di bagian dalamnya ada ukiran yang samar-samar tersisa." Mendengar itu, Ratna langsung membuka matanya. Sambil menoleh ke arah Gilang, ia berkata lirih cincin itu. Gilang bertanya dengan hati-hati, "Cincin apa itu?" Dengan suara serak, Ratna menjawab, "Itu saya yang membelikannya untuk kakak. Setelah suami kakak, maksud saya kakak ipar saya, meninggal. Di antara barang peninggalan kakak ipar ada 1 set sendok perak usang dan itu saya lebur untuk dibuat menjadi 1 cincin." Inspektur Rina dengan tenang meletakkan selembar kertas di atas meja. Itu adalah foto cincin yang ditemukan di dekat pergelangan tangan jenazah, usang dan warnanya sedikit menggelap. Tetapi ukiran di bagian dalamnya terlihat samar-samar. Sambil mengelus foto itu dengan ujung jarinya, Ratna berkata lirih, "Di dalamnya terukir apa?" Inspektur Rina menjawab, "Sebelum pemeriksaan mendetail, kami belum bisa memberikan kepastian. Tapi petugas forensik kami saat pertama kali melihatnya mengatakan sepertinya ada 2 kata yang terukir di dalamnya." Mendengar itu, Ratna memejamkan mata dan berkata lirih, "Inspektur, waktu saya membuat cincin itu, saya minta di dalamnya diukir nama Bima. Kakak saya menangis melihat nama Bima.
Ratna ambruk dan bersandar di meja. Sambil mengatur napasnya dan menelan air mata, ia berkata, "Hari ini di sini, saya tidak akan mengonfirmasi identitasnya secara resmi. Setelah hasil otopsi keluar, saya akan menghubungi Anda secara resmi. Hanya saja, dari sudut pandang kami, keadaan saat ini menunjukkan kemungkinan besar itu adalah kakak Anda." Sambil meminum segelas air, Ratna menjawab dengan susah payah, "Inspektur, saya mengerti. Terima kasih." Setelah beberapa saat, Gilang bertanya dengan hati-hati, "Inspektur, untuk memasukkan jenazah ke dalam dinding itu, bukankah pelakunya harus orang yang tahu struktur ruang itu?" Sambil menoleh ke arah Gilang, Inspektur Rina menjawab, "Kami juga berpikir begitu. Kami sudah meminta keterangan singkat dari pemilik pabrik percetakan tadi. Menurut keterangannya, pada musim semi 2004, ia pernah melakukan renovasi internal gudang dan saat itu ada orang dari bidang logistik yang menawarkan bantuan dan menyarankan pemasangan dinding ganda. Orang itu katanya menyediakan bahannya sendiri dan memasangkan tukangnya sendiri." Ratna menatap Inspektur Rina. "Inspektur, siapa orang itu?" Dengan suara rendah, Inspektur Rina menjawab, "Pemilik pabrik percetakan tidak ingat persis namanya. Hanya saja, ia bersaksi bahwa orang itu datang dari PT Logistik Sentosa di Ngagel." Mendengar itu, Ratna memejamkan mata sejenak. Sambil menarik napas dalam-dalam sekali, ia membuka mulutnya dengan pelan. "Inspektur, lalu sekarang bagaimana?" Inspektur Rina menjawab, "Mulai hari ini kami akan mengubah status kasus ini dari kasus orang hilang menjadi kasus kriminal berat dan melakukan penyelidikan ulang. Pencarian keberadaan Budi Santoso juga sekarang akan menjadi target penyelidikan resmi. Data yang diserahkan Mas Gilang sangat berperan besar pada saat ini." Gilang menjawab pelan, "Inspektur, saya sekarang akan mundur. Sisanya adalah tugas inspektur." Inspektur Rina menatap Gilang sejenak. "Selama 4 tahun tidak ada yang bergerak, Anda telah memberikan satu nama pada kasus ini. Saya juga tidak akan melupakan beban itu." Ketiganya terdiam sejenak. Sinar matahari sore mulai miring di luar jendela kafe. Setelah beberapa saat, Ratna membuka mulutnya dengan pelan, "Inspektur, ada satu permintaan." Inspektur Rina menjawab, "Katakan saja, Mbak Ratna." Sambil mendorong foto cincin itu dengan hati-hati ke arah Inspektur Rina, Ratna berkata, "Inspektur, cincin ini setelah pemeriksaannya selesai, tolong kembalikan kepada Bima kami. Ini satu-satunya barang peninggalan kakak yang tersisa. Kakak pernah bilang padaku, dia ingin memberikannya kepada istri Bima saat menikah nanti." Inspektur Rina menatap foto itu sejenak, lalu ia mengangguk pelan dan menjawab, "Segera setelah prosedur selesai, kami pasti akan mengembalikannya kepada keluarga. Bagian itu akan saya tangani secara pribadi." Sambil menyeka air matanya, Ratna menjawab pelan, "Inspektur, terima kasih." Ketiganya keluar dari kafe. Inspektur Rina pulang lebih dulu ke kantor polisi dan Gilang serta Ratna berdiri sejenak di depan kafe. Dengan suara pelan, Ratna berkata, "Hari ini aku belum akan memberitahu Bima. Setelah hasil otopsi keluar dan pasti, baru akan aku ceritakan." Gilang menjawab dengan lembut, "Sepertinya itu yang terbaik. Beritahu Bima perlahan setelah Anda siap." Ratna menengadah ke langit sejenak. Langit musim semi Surabaya tampak begitu cerah. Ratna bergumam seolah pada dirinya sendiri, "Kak, setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun kakak kembali." Gilang berdiri diam di samping Ratna sejenak. Di atas meja di dalam jendela kaca kafe, map data yang ditinggalkan Inspektur Rina sudah tidak ada. Map itu sekarang sedang dalam perjalanan ke Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya. Hasil otopsi secara resmi keluar 10 hari setelah penemuan jenazah. Identitasnya dipastikan sebagai Dewi Lestari, catatan gigi, ukiran di dalam cincin, dan sampel DNA yang diserahkan Ratna semuanya cocok. Setelah menerima surat pemberitahuan dari forensik, Ratna tidak membuka salonnya selama 3 hari. Pada hari ketiga, Gilang dengan hati-hati melewati depan salonnya. Rolling door-nya setengah tertutup dan dari dalam terlihat cahaya remang-remang. Sambil mengetuk rolling door dengan pelan, Gilang memanggil, "Saya Gilang." Setelah beberapa saat terdengar suara langkah kaki dari dalam. Rolling door terangkat dan Ratna muncul. Matanya bengkak. Dengan suara pelan Ratna berkata, "Masuklah." Gilang masuk ke dalam salon dan duduk di kursi depan kasir. Sambil mengambilkan air dari dispenser ke dalam gelas plastik dan menyerahkannya, Ratna berkata, "Maaf, beberapa hari ini saya bingung." Sambil menerima gelas itu, Gilang menjawab dengan lembut, "Bukan hal yang perlu dimaafkan. Justru saya yang tiba-tiba datang minta maaf." Sambil duduk di belakang kasir, Ratna berkata pelan, "Pagi ini Inspektur Rina menelepon. Katanya keberadaan Budi Santoso sudah terkonfirmasi." Dengan mata sedikit terbelalak, Gilang bertanya, "Di mana?"
Ratna menjawab, katanya di sebuah desa di daerah Mojokerto. Setelah menutup usahanya dan meninggalkan Surabaya, dia tinggal di sana sambil mengelola sebuah gudang kargo kecil. Sambil mengangguk pelan, Gilang bertanya panggilannya. Ratna menjawab, katanya besok sore dia akan datang ke Polrestabes sebagai saksi. Inspektur Rina memberitahuku sebelumnya. Sambil meletakkan gelas airnya sejenak, Gilang berkata, besok saya juga akan ada di sekitar kantor polisi. Masuk ke dalam memang tidak bisa, tapi sepertinya lebih baik ada di sekitar situ. Ratna menjawab pelan, saya juga akan menunggu di kantor polisi. Keesokan harinya pukul 2 sore, pintu ruang pemeriksaan Polrestabes Surabaya terbuka dengan pelan. Budi Santoso, 54 tahun, masuk. Tingginya tidak terlalu tinggi dan bahunya sedikit bungkuk. Rambutnya setengah beruban dan ia mengenakan jaket abu-abu serta celana bahan hitam. Wajahnya tidak asing, tetapi tidak jauh berbeda dengan kesan yang didengar Ratna dari Sinta dulu. Wajah yang tidak memiliki ciri khas sehingga justru tidak menarik perhatian. Inspektur Rina duduk di meja di dalam ruang pemeriksaan. Saat Budi Santoso duduk, Inspektur Rina dengan tenang membuka berkas dan berkata, Bapak Budi Santoso, hari ini Anda datang sebagai saksi. Selama pemeriksaan, Anda memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan dan juga hak untuk memanggil pengacara. Budi Santoso menjawab dengan suara rendah, saya tahu. Dari berkasnya, Inspektur Rina mengeluarkan beberapa lembar salinan struk penjualan dan meletakkannya di atas meja. Bapak Budi Santoso, tolong periksa ini. Budi Santoso melirik salinan itu sejenak. Setelah beberapa saat, ia menjawab pelan, benar, ini nama saya. Inspektur Rina melanjutkan, Bapak Budi Santoso sekitar tahun 2004, Anda sering mengunjungi sebuah tempat karaoke bernama Purnama di Rungkut, Surabaya kan? Budi Santoso menjawab sering. Inspektur Rina bertanya lagi, seberapa sering? Setelah hening sejenak, Budi Santoso menjawab, hampir setiap hari. Sambil mendorong selembar berkas lagi, Inspektur Rina berkata, menurut catatan kami, selama 100 hari sebelum kejadian, Anda memiliki catatan pembayaran sebanyak 78 kali. Termasuk hari-hari di mana Anda tidak membayar dengan kartu melainkan dengan tunai, bisa dibilang Anda datang hampir setiap hari tanpa absen. Benarkah? Budi Santoso menatap berkas itu sejenak. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Benar. Setelah hening sejenak, Inspektur Rina mengeluarkan data berikutnya. Itu adalah salinan buku besar pajak daerah. Bapak Budi Santoso, lihat di sini. Pada musim semi 2004, ada catatan bahwa PT Logistik Sentosa milik Bapak menyewa sebagian gudang pabrik percetakan di lantai 2 gedung itu untuk waktu yang singkat. Tolong konfirmasi. Budi Santoso melihat kertas itu sejenak. Dengan suara rendah, ia menjawab, benar. Waktu itu saya butuh tempat untuk menaruh barang sebentar. Inspektur Rina bertanya, Anda pasti tahu betul struktur bagian dalam gudang itu kan? Budi Santoso menjawab, saya melihatnya beberapa kali saat memindahkan barang. Inspektur Rina bertanya dengan hati-hati, pada musim semi tahun itu, apakah Anda pernah menawarkan bantuan kepada pemilik pabrik percetakan untuk merenovasi bagian dalam gudang? Budi Santoso menegang sejenak, jawabannya terlambat, pernah. Inspektur Rina bertanya, tawaran seperti apa? Budi Santoso menjawab, saya menawarkan bantuan untuk membuat dinding ganda di antara kantor dan gudang. Bahannya juga saya yang sediakan, tukangnya juga saya yang panggilkan. Inspektur Rina bertanya pelan, kenapa Anda sampai sejauh itu membantu? Padahal pemiliknya tidak meminta. Budi Santoso tidak bisa menjawab. Pandangannya kembali jatuh ke ujung jarinya sendiri. Dari berkasnya, Inspektur Rina dengan hati-hati mengeluarkan selembar foto. Foto yang memotret ruang di antara lantai 2 pabrik percetakan. Ia mendorong foto itu dengan pelan di depan Budi Santoso. Lihat ini. Bulan lalu saat proses pembongkaran pembangunan ulang, ruang ini terbuka. Di dalamnya Dewi Lestari ditemukan. Budi Santoso melihat foto itu sejenak, lalu ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tetap dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Inspektur Rina tidak terburu-buru. Ruang pemeriksaan menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Budi Santoso menurunkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, Inspektur, saya yang melakukannya. Inspektur Rina bertanya pelan, bisakah Anda menceritakan kejadian malam itu secara berurutan? Budi Santoso memejamkan mata dan perlahan membuka mulutnya. Malam itu pun saya duduk di sofa itu. Dia tidak pernah sekalipun melihat saya. Selama 3 jam, saya menunggu dia melihat saya sekali saja. Tapi tidak. Budi Santoso menarik napas sejenak. Pukul 01.20 dini hari, pemiliknya pulang duluan, Sinta juga sudah pulang. Di dalam tempat karaoke hanya tersisa saya dan dia. Tapi dia tetap tidak menyapa saya. Hanya merapikan gelas di belakang kasir. Inspektur Rina bertanya pelan. Lalu, Budi Santoso menjawab, lewat pukul 2 dini hari, dia hendak keluar lewat pintu belakang.
Saya bangkit dari tempat duduk. Saya mengikutinya sampai ke gang belakang. Inspektur Rina bertanya, "Di sana Anda mengatakan apa?" Dengan suara rendah, Budi Santoso menjawab, "Saya bertanya untuk pertama dan terakhir kalinya padanya, apakah benar dia akan pergi ke Sidoarjo?" Dia menatap saya dengan wajah terkejut. Lalu dia berkata begini, "Pak, saya bukan orang yang ada dalam hidup Bapak." Budi Santoso mengucapkan kalimat itu dan memejamkan mata sejenak. Inspektur saat mendengar kata-kata itu ada sesuatu yang putus di dalam diri saya. Inspektur Rina menunggu dengan tenang. Sambil sedikit gemetar, Budi Santoso melanjutkan, "Inspektur, saya memegang lengannya. Dia hendak berteriak. Saya panik dan mencekik lehernya." Kalau ditanya apa yang saya pikirkan saat itu, saya tidak yakin bisa menjelaskannya sekarang. Inspektur Rina bertanya dengan hati-hati. Lalu, dengan mata terpejam, Budi Santoso menjawab, "Inspektur, saat dia menjadi diam di tangan saya berdiri di sana untuk waktu yang lama. Lalu saya berpikir begini, kalau ini ditinggal di sini, besok pagi akan ditemukan." Inspektur Rina bertanya, "Jadi apa yang Anda lakukan?" Budi Santoso menjawab, "Inspektur, truk saya terparkir di seberang gang. Saya memindahkannya ke kursi belakang truk. Dan kunci gudang pabrik percetakan ada pada saya. Waktu siang hari membantu renovasi, pemiliknya menitipkan satu kunci cadangan." Inspektur Rina bertanya, "Ruang di antara dinding ganda di dalam gudang. Waktu itu Anda sudah tahu kan?" Dengan suara rendah, Budi Santoso menjawab, "Sudah tahu. Saat saya memasangnya, saya yang menentukan di mana celah itu akan ditinggalkan." Inspektur Rina terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia bertanya dengan hati-hati, "Bapak Budi Santoso, tapi kenapa Anda melepaskan pakaiannya?" Mendengar pertanyaan itu, Budi Santoso sedikit terbelalak. Pandangannya goyah dan tangannya menegang. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan suara rendah, "Inspektur, itu." Budi Santoso menghentikan ucapannya sejenak. Sambil mengatur napas, ia melanjutkan, "Inspektur, saya takut jejak saya tertinggal di pakaiannya. Abu rokok, rambut, noda minuman dari ruangan. Pakaian itu kemudian saya bakar di tungku pembakaran di gudang saya." Inspektur Rina bertanya pelan, "Hanya itu?" Budi Santoso memejamkan mata sejenak. Setelah beberapa saat dengan suara sangat rendah ia berkata, "Inspektur, saya tidak ingin mengatakan ini sekarang, tapi..." Inspektur Rina menunggu dengan tenang. Dengan mata masih terpejam, Budi Santoso berkata, "Inspektur, saya tidak suka dia pergi ke dunia yang bukan saya. Saya tidak suka dia membuka warung di Sidoarjo, tertawa bersama putranya, bertemu orang-orang baru, dan mengenakan pakaian seperti itu. Saya tidak tahan dengan itu." Budi Santoso menatap tangannya sejenak. "Inspektur, saya tidak suka dia mengenakan pakaian untuk pergi ke dunia lain, jadi saya melepaskannya." Ruang pemeriksaan menjadi sunyi senyap selama beberapa detik. Inspektur Rina meletakkan pulpennya sejenak. Setelah beberapa saat, dengan suara rendah, ia bertanya lagi, "Bapak Budi Santoso, alasan Anda memasukkannya ke dalam dinding itu?" Budi Santoso menjawab, "Inspektur, tidak ada orang lain yang tahu ruang itu selain saya. Pemiliknya juga tidak tahu bahwa di dalamnya ada ruang sesempit itu. Saya memasukkannya ke dalam, memasang kembali papan gipsum di atasnya, dan bahkan menempelkan wallpaper baru. Saya ada di dalam sana sampai lewat jam 5 pagi. Inspektur Rina bertanya pelan, "Selama waktu itu, apa yang Anda pikirkan?" Budi Santoso terdiam sejenak. Dengan suara rendah, ia menjawab, "Inspektur, waktu itu saya berpikir, orang ini sekarang tidak akan pergi kemana-mana lagi." Inspektur Rina meletakkan pulpennya sejenak. Kalimat Budi Santoso itu menggema lama di ruang pemeriksaan. Sejak saat itu, sebutan hormat yang melekat di samping nama Budi Santoso di atas berkas pemeriksaan menghilang. Sambil merapikan berkas, Inspektur Rina bertanya untuk terakhir kalinya, "Budi Santoso, apakah semua keterangan yang Anda berikan sekarang adalah benar?" Budi Santoso membuka mata dan menjawab pelan, "Benar." Sambil menutup berkasnya, Inspektur Rina berkata, "Budi Santoso, mulai sekarang status Anda berubah dari saksi menjadi tersangka. Anda ditangkap darurat atas tuduhan pembunuhan dan penyembunyian jenazah." Budi Santoso bangkit dari tempatnya tanpa perlawanan berarti. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, ia tidak sekalipun menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, di bangku di depan gerbang utama Polrestabes Surabaya, Ratna dan Gilang duduk. Sambil memegang kopi kaleng dengan kedua tangan, Ratna berkata pelan, "Apa yang sedang mereka bicarakan di dalam ya?" Gilang menjawab, "Kita tidak bisa tahu semuanya. Tapi Inspektur Rina pasti sedang bertanya dengan baik." Dengan suara rendah, Ratna berkata, "Yang paling ingin saya tahu adalah
Apa yang begitu diinginkan orang itu dari kakak saya sampai sejauh itu? Gilang menjawab pelan, jawaban itu mungkin orang itu sendiri juga tidak tahu. Tak lama kemudian, dari gerbang utama kantor polisi, Budi Santoso keluar di antara Inspektur Rina dan 2 detektif lainnya. Borgol terpasang di depan dan wajahnya tertunduk. Ratna bangkit dari bangku. Ia maju beberapa langkah. Budi Santoso melewati depan Ratna. Dengan suara rendah, Ratna melontarkan satu kalimat. Apa salah kakak saya pada Anda? Budi Santoso menghentikan langkahnya sejenak. Tanpa mengangkat kepala, dengan suara sangat rendah, ia menjawab, tidak ada salah apa-apa. Lalu ia berjalan lagi. Pintu mobil tahanan tertutup dan mobil itu keluar dari kantor polisi. Ratna berdiri lama di tempat itu. Kakakku tidak salah apa-apa. Di atas aspal di depan Polrestabes Surabaya, sinar matahari akhir musim semi memanjang. Persidangan dimulai pada musim semi 2009. Budi Santoso didakwa dengan tuduhan pembunuhan dan penyembunyian jenazah. Pada sidang pertama, Budi Santoso mempertahankan keterangannya saat pemeriksaan. Pengacaranya berargumen bahwa perbuatannya tidak disengaja, tetapi jaksa penuntut melepaskan pakaian dari jenazah dan membakarnya, memasukkannya ke dalam dinding ganda, dan menutupnya dengan wallpaper baru bagi jaksa. Itu bukan tindakan orang yang tidak sengaja. Ratna tidak pernah absen dari setiap persidangan. Gilang juga duduk diam di barisan belakang kursi penonton. Pada hari sidang ketiga, Budi Santoso mendapat kesempatan untuk memberikan pernyataan terakhir. Ruang sidang menjadi sunyi dan Budi Santoso perlahan bangkit dari tempatnya. Dengan suara rendah, ia membuka mulutnya. Hakim ketua, saya bukan orang yang ada dalam hidupnya. Orang-orang di ruang sidang menahan napas sejenak mendengar kata-kata itu. Budi Santoso memejamkan mata sejenak dan melanjutkan. Tetapi saya yang duduk di tempat itu setiap malam menganggap diri saya sebagai bagian dari hidupnya. Kekeliruan itu menumpuk selama 3 tahun. Saat dia hendak pergi ke dunia yang bukan saya tidak bisa menahannya. Hakim ketua, saya menganggapnya bukan pergi dari saya, melainkan pergi ke orang lain. Itu hanya pikiran saya sendiri, dan dia tidak salah apa-apa. Budi Santoso menarik napas sejenak. Hakim ketua, saya menghalanginya pergi ke dunia lain dengan cara itu. Saya sekarang tahu apa artinya itu. Hukuman apapun yang Anda berikan, saya akan menerimanya. Budi Santoso kembali duduk di tempatnya. Ruang sidang lama menjadi sunyi. Ratna duduk dengan kedua tangan terkepal di atas lututnya. Dari barisan belakang, Gilang menatap punggungnya dengan tenang. Vonis dijatuhkan pada musim gugur tahun itu. Budi Santoso dinyatakan bersalah atas semua tuduhan pembunuhan dan penyembunyian jenazah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perencanaan proses pasca kejadian dan kekejaman penyembunyian dinilai lebih berat daripada unsur ketidaksengajaan. Budi Santoso tidak mengajukan banding. Sehari setelah vonis, Gilang untuk pertama kalinya merekam siaran podcast yang telah ia tunda selama ini. Di depan mikrofon, ia tidak menceritakan secara detail adegan-adegan kejam dari kasus tersebut. Sebaliknya, ia bercerita tentang sosok bernama Dewi Lestari. Seseorang yang selama 2 tahun mempersiapkan diri untuk membuka warung lauk pauk di salah satu gang pasar di Sidoarjo. Seseorang yang melebur peninggalan suaminya untuk dibuat menjadi cincin tipis untuk diwariskan kepada putranya Bima. Seseorang yang dalam beberapa minggu terakhir untuk pertama dan terakhir kalinya berkata secara formal kepada pelanggan yang datang setiap malam pukul 10.47, Pak, lain kali pulang lebih awal ya. Di bagian penutup siaran, suara Gilang sedikit serak. Setelah beberapa saat ia berkata pelan, pendengar sekalian, wajah yang paling asing dalam kasus ini bukanlah wajah orang asing. Itu adalah wajah orang yang datang setiap hari. Minggu berikutnya setelah siaran itu tayang, kawasan hiburan malam di Rungkut, Surabaya dibongkar habis. Gedung tempat karaoke Purnama berada dan pabrik percetakan di sebelahnya semuanya lenyap. Di tempat itu terpasang pagar pembatas proyek pembangunan apartemen yang panjang. Suatu Sabtu sore, Ratna dan Bima yang kini berusia 15 tahun berdiri sejenak di depan lokasi proyek itu. Dengan suara pelan, Bima berkata kepada tantenya, tante warung lauk pauk yang mau dikontrak ibu di Sidoarjo. Mau kita lihat sekali. Ratna tidak menjawab dan hanya merangkul bahu keponakannya. Bima mengangkat tangan kanannya sejenak. Di jari manisnya terpasang sebuah cincin perak tipis yang usang. Cincin yang setelah proses forensik selesai dikembalikan langsung oleh Inspektur Rina kepada keluarga. Bima menyentuh cincin itu sejenak dengan ujung jarinya. Ratna melihat pemandangan itu dari samping dengan tenang. Keponakannya itu sedang menelan susah payah kesedihan karena orang yang ia anggap wajar untuk dilihat setiap hari telah lenyap dari hadapannya. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Sebuah komentar sudah menyimak dengan baik akan menjadi kekuatan besar bagi kami. Semoga hari-hari Anda juga dipenuhi dengan cahaya yang khas dan momen-momen yang damai. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih.